Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, kita semua dapat berkumpul ya di halaman masjid Kabupaten Gorontalo. Hadir bersama kita dari Bapak Departemen Agama, Bapak Ahmad Junaidi, dan juga sama kita yang mewakili Gubernur Gorontalo dan teristimewa Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para pimpinan organisasi, pemuka masyarakat dan pemuka adat, dan para alim ulama yang ada di Gorontalo. Kami banyak datang dari Aceh. Dari Aceh lebih kurang ada 80 orang lebih, yang Acehnya lain-lain kabupaten. Ada yang dari Aceh Selatan, ada yang dari Aceh Nagaraya, ada yang dari Aceh Barat, dan ada juga dari Banda Aceh, dan ada dari Biren, dan ada juga dari Aceh Utara. Jadi banyak yang datang, dan yang mendatangi berbagai profesi. Ada sebagai pengusaha, ada juga yang menjabat sebagai pemerintahan, ada wakil bupati dari Aceh Barat, ada mantan bupati yang hadir, dan juga bukan hanya di Aceh, juga di Sumatera Barat ada yang hadir, ada beberapa orang Sumatera Barat, dan juga dari Jakarta. Mungkin barangkali semua 200 lebih kurang. Jadi disebut Gorontalo, mereka terbuka hati untuk datang ke Gorontalo ini, karena Gorontalo adalah Serambi Madinah. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya juga pribadi banyak keberkahan dengan kedatangan saya ke Gorontalo pada kali yang pertama. Sebab Tauhid Tasawuf ini sama dengan memperjuangkan agama pada masa Rasul. Jadi pada masa Rasulullah SAW, bahwa di Mekah ini agak kurang ya perhatian, kepedulian kepada agama. Maka Nabi payah hijrah ke Madinah. Setelah kembali Madinah, maka di Mekah ini dapat lagi artinya diberikan pemahaman dan banyak bantuan. Jadi setelah kembali dari Gorontalo, pada awal mengadakan seminar pengkaderan, maka saya pulang ke Aceh dan saya dapat mengadakan seminar tingkat internasional di Banda Aceh. Jadi itu adalah keberkahan dari Gorontalo. Jadi Aceh Serambi Mekah, Gorontalo Serambi Madinah. Jadi kekuatan Islam rupanya di Madinah pada awal, bukan di Mekah, bukan di Mekah. Maka dengan demikian bahwa sangat bersyukur kepada pemerintah dan ulama-ulama masyarakat Gorontalo. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya datang ke Sulawesi, Manado ataupun ke Gorontalo ini sudah lama, berarti sudah hampir 11 tahun lebih, berulang-ulang
ke Manado dan ke Gorontalo, tapi lebih banyak ke Manado. Sebab ada murid-murid saya yang belajar pada saya di Labuan Haji di Aceh, yaitu Tengku Ahmad Tatau dan Haji Ansar dan Tengku Mus. Jadi beliau pulang belajar dari Aceh, pulang ke kampungnya ke Manado. Lalu saya datang untuk melihat bagaimana anak-anak saya apakah mampu yang untuk mengembangkan ajaran-ajaran yang saya ajarkan. Jadi saya terus berulang, maka saya lihat alhamdulillah beliau dapat pula yaitu mengembangkan sayap, bukan hanya di Manado tapi sampai ke Gorontalo. Sudah dapat bertemu dengan Dr. Hamdan, bertemu dengan Dr. Burhan, dan juga dengan Dr. Najamuddin dan Pak Sugianto. Jadi ilmu kesufian, itu apa ilmu kesufian yang mana saya sangat berkemauan berhasrat untuk ilmu ini kembali, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Para hadirin hadirat sekalian, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu wa iqala Luqmanu libanihi la tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun adzim. Luqmanul Hakim ajarkan anaknya dan mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah engkau syirikatkan Allah. Sungguhnya mensyirikatkan Allah itu adalah zalim yang besar." Jadi mensyirikatkan ini berarti kita harus tidak mensyirikatkan Allah, tapi mentauhidkan Allah. Karena mensyirikatkan ini adalah dosa yang besar, dzulmun kabir. Para hadirin hadirat sekalian, saya membuka kitab-kitab tasawuf, kitab sufi. Syirik ini terbagi dua. Ada syirik zahir, ada syirik batin. Syirik zahir dengan pengertian bahwa kita tidak melihat ada sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk-makhluk ini, bahwa makhluk ini bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan ada pada Allah. Pada Allah lah yang berhak untuk kita menyembah, tadallul. Bila mana demikian di dalam akidah kita, maka kita sudah terlepas daripada syirik zahir. Adapun syirik batin, bahwa kita harus menyaksikan tidak ada yang perbuatannya memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada satu ketentuan kemauan yang dapat menentukan untuk menciptakan apa yang akan diciptakan. Itu semua adalah dari kehendak Allah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma tasyauna illa masya Allah. Tidak berkehendaklah kamu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak suatu pun yang dia itu berdiri dengan sendirinya wujudnya kecuali wujud Allah. Wujud selain Allah berdiri dengan lainnya. Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsi, la qiyamuhu bighairi. Karena wujud-wujud lainnya ini semuanya bersandar dengan wujud Allah. Wujud Allah adalah merupakan wujud istiqlal,
wujud hakiki. Yang lainnya adalah wujud istifadah, limpahan daripada wujud Allah. Maka bila mana kita berpandangan hilang perbuatan selain daripada perbuatan Allah, waktu kita bertawajuh, jadi menghadapkan kemauan kita kepada Allah, setelah hadir hati kita kepada Allah, kita tidak lagi terlihat perbuatan yang berbekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada lagi sifat yang menentukan kecuali sifat Allah. Tidak ada lagi wujud berdiri sendirinya kecuali semuanya itu berdiri dengan wujud Allah. Qayyum billah, berdiri dengan Allah. Jadi barulah kita terlepas daripada syirik hati. Dengan makna keimanan kita, akidah kita, yang kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kita letakkan pada akal kepala kita. Kita harus tanamkan kepada batin kita, hati kita. Kita tanamkan kepada roh kita, agar dengan akidah kita dapat bernafsu mutmainnah. Dengan akidah kita yang sudah kita masukkan keimanan di dalam batin kita yang paling dalam, agar kita berdapat bernafsu kamilah. Lepaslah kita daripada ananiyah, keakuan dan wujud diri. Makanya kita sudah dapat bertauhid hakiki, lepas daripada syirik batin. Para hadirin hadirat sekalian, itu ajaran kesufian. Maka pendahulu kita, penggagas negara, sangat arif untuk meletakkan sila yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, lepas daripada syirik jali dan syirik khafi, agar warga negara, pemimpin kita lepas daripada syirik jali dan syirik khafi. Tuhan yang Maha Esa, cahaya makrifat ketuhanan itu masuk ke dalam batin pemimpin kita, pada presiden kita, menteri-menteri kita, menteri agama kita. Tadi bukan sekedar kita membacakan ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kiranya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman yang bagaimana? Apakah iman itu iman nakis, apa iman kami? Karena iman ini terbagi-bagi. Ada iman, dia beriman, tapi dia belum bisa berakhlak, belum dia terasa takut dan harapnya kepada Allah. Ada dia iman, dia bisa berakhlak baik, takutnya hanya kepada Allah, harapnya kepada Allah, rezekinya di dalam tangan kekuasaan Allah. Ada orang yang beriman, dia melihat bahwa dunia ini wujudnya ini seperti debu, sabta margana, tidak mempunyai wujud. Jadi kalau bisa ada iman khawas, maka ini orang-orang yang beriman khawas. Dan juga orang-orang yang bertakwa. Takwanya bagaimana? Takwa ini ada 3 syaratnya. Pertama, dia tidak mensyirikatkan Allah. Kedua, tidak dia melakukan maksiat. Dan tidak terhijab Allah oleh alam dan dirinya. Terlihat keberadaan Allah itu pada dirinya dan pada alam semesta. Jadi kalau ada orang yang beriman dan bertakwa, selalu terlihat Allah pada dayarnya, artinya pada dirinya, dan juga pada batinnya dan pada alam semesta. Barulah Allah akan memberikan, melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi supaya jangan terhijab Allah dalam pandangan batinnya, kita belajar tauhid tasawuf. Supaya jangan ada terlihat wujud selain Allah di dalam batinnya, dia belajar tauhid sufi. Jadi tauhid tasawuf, tauhid sufi, tauhid tasawuf supaya kita menghilangkan tanggal kemauan kita untuk mencintai dunia yang fana ini. Kita bisa berakhlak yang baik. Kalau kita sangat cinta pada dunia, kita tidak bisa berakhlak baik. Tumbuh kedengkian, tumbuh kesombongan.
tumbuh kebencian dalam hati kita untuk merebut-rebut dunia ini. Jadi oleh karena itu maka diajarkan tasawuf supaya hatinya itu bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Apapun yang dilakukan bukan ada karena maksud diri, keuntungan diri, tapi untuk mencari redha Allah, tapi untuk mencari kasih sayang supaya dapat keberkahan dia dan teman-temannya yang lain. Itu tasawuf. Tasawuf dengan pengertian hadir hati di hadapan Allah dan dapat berakhlak yang mulia. Sufi artinya supaya jangan dia berpisah dengan Allah, dengan makna dia itu selalu memandang wujud Allah, terlihat perbuatan dan sifat wujud Allah di dalam batinnya. Kalau kita mengingat Allah, teringat kita diri kita, berarti itu satu kesalahan. Orang yang mengingat Allah tidak teringat lagi dirinya karena dia sangat rindu dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah di mana dia berada dan di kapan mana saja dia tetap tidak terlepas ingatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sufi. Jadi ajaran kesufian, ajaran tasawuf ini kalau kita lihat baik di perguruan tinggi di mana-mana itu tidak akan lagi dibicarakan itu. Bagaimana ajaran kesufian dengan pengertian ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud, ajaran hakikat, ajaran wahdatul wujud yang benar. Wahdatul wujud ada dua, ada mulhid, ada muwahhid. Ada wahdatul wujud yang salah, ada wahdatul wujud yang benar, orang yang bertauhid. Artinya tidak terlihat lagi keberadaan alam dan dirinya di dalam cahaya keberadaan Allah. Yaitu alam ini telah kembali kepada hakikatnya. Jadi dikatakan itu hakikat. Jadi hakikat dengan syariat ini seimbang. Jangan hanya dia berhakikat, tapi dia tidak bersyariat, itu suatu kesalahan. Syariat ini terdiri dari akidah, keimanan. Akidah terdiri daripada mengetahui perintah dan larangan, hukum syarak. Dia tahu syarat-syarat hukum sah batal dalam beribadah. Dia melakukan itu, salat dan sebagainya. Perintah dan larangan dijauhkannya. Itu adalah syariat. Dan dia tahu sifat-sifat nafsu yang baik, sifat-sifat nafsu yang jelek. Dia berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat nafsu yang baik. Jadi melakukan itu, ketiga ilmu ini, baik mengenai ilmu fikih, hukum syara, baik mengenai tasawuf, untuk dapat bersifat nafsu dengan nafsu yang baik, akidah, beriman kepada Allah, yakini ada Allah dan sifatnya, Muhammad dan sifatnya, dan apa yang disampaikan dia beriman, dilakukannya itu semua, itu dikatakan syariat. Setelah kita bersyariat, kita dapat menyangkutkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ini untuk redha Allah. Kita harus berbuat seperti ini untuk mencari redha Allah, menyangkutkan hati kepada Allah. Kemudian cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya Allah itu memantul ke dalam batin kita. Cahaya asma dan sifat itu dikatakan hakikat. Cahaya Allah memantul ke dalam batin kita di waktu kita melakukan perintah Allah, di waktu kita membaca Fatihah, di waktu kita rukuk dan sujud. Lihat, karena di dalam tasawuf bahwa salat yang kita lakukan ini adalah merupakan pemberian Allah. Itu datang dari inayah Allah, dari taufik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kalau kita terlihat itu adalah bekas perbuatan Allah, itu adalah dari taufik dan inayah Allah, maka Allah
cahayanya termasuk ke dalam batin kita dengan pengertian sifat-sifat jamal dan jalalnya itu memantul ke dalam batin kita, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya itu menarik kita dekat, sehingga kita tidak terlihat lagi diri kita dan alam semesta, hanya Allah semata-mata. Kita bermakrifat. Itulah makna Tuhan yang Maha Esa, terlepas daripada syirik jali, terlepas daripada syirik kafir. Makanya ajaran kesufian yang seperti ini sudah jarang dibicarakan oleh pakar-pakar ulama kita, baik dia itu alumni dari Timur Tengah di Mesir ataupun itu kampus-kampus UIN. Jadi kurang membicarakan ini. Cuma pesantren-pesantren hanya banyak membicarakan akidah, membicarakan hukum fikih, hukum syara, membicarakan sekedar tasawuf akhlak. Untuk membicarakan mengenai bagaimana hati ini supaya bisa berjalan dekat dengan Allah, yang dimaksud tarekat, itu sudah kurang. Ada juga umpamanya orang yang dia itu memimpin tarekat Kalutiyah lah namanya, tarekat Tijani lah. Jadi untuk tarekat itu supaya hati kita berkemauan dekat dengan Allah. Untuk mendapatkan Allah tidak dengan tarekat, mendapatkan Allah adalah dengan hakikat. Supaya cahaya Allah mantul ke dalam batin kita itu dengan makrifat. Jadi pimpinan tarekat kadang-kadang sangat terikat dengan tarikatnya, sangat terikat dengan syekhnya, seolah-olah bukan murid syekhnya itu tidak ada lagi hubungan atau kurang baik hubungan, terputus hubungan. Ini kebanyakan. Padahal tujuan tarekat itu untuk mendapatkan hakikat. Hakikat itu untuk dahirnya makrifat. Jadi kalau sudah dahirnya makrifat, berarti kita sama. Kita sama pandangan kita dengan orang lain, tidak ada beda. Kita sama pandangan kita dengan orang jahil, tidak beda kita dengan orang jahil. Kita sama pandangan kita dengan orang fasik, tidak beda. Sama pandangan kita umpamanya dengan orang-orang fakir miskin. Sebab itu kaya miskin, ilmu semua adalah milik Allah Subhanahu, bukan milik kita. Baik berpangkat, tidak berpangkat, sama kita dengan bupati, sama kita dengan Jokowi, dengan bukan sama kita. Mengapa? Karena dia insan manusia, kulikal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ini lemah. Kuatnya adalah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita. Dia sama kali berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama. Jadi kalau sudah sama kita dengan lainnya, kita dapat nasihat menasihati. Kita dapat bantu membantu. Tidak ada segan menyegani, terbuka. Terbuka. Keperluan kita sampaikan. Ada akhlak tasawuf imbisan, keterbukaan. Jadi karena kita lihat di negara kita ini keterbukaan itu tidak ada, kurang. Jadi kita melihat bagaimana peraturan undang-undang dan cara untuk apa istilahnya itu sirkulasi dalam menjalankan pembangunan ini, hadap itu banyak. Lama-lama makanya kadang-kadang uang-uang yang diberikan itu waktunya singkat, harus dihabiskan kalau balik lagi ke pusat. Jadi pembangunan terlambat. Jadi saya juga menyayangkan negara saya dibanding dengan negara lainnya. Dulu saya pernah waktu muda-muda tinggal di Malaysia, ada untuk berhubungan, bertemu ya dengan gubernur, bertemu dengan pejabat mudah. Tapi kalau Indonesia ini, siapa kamu? Di mana kamu? Banyak pertanyaan, sulit. Kecuali di Gorontalo. Kecuali di Gorontalo. Jadi oleh karena itu,
Makanya dengan tasawuf ini kita dapat mendahirkan akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia ada dua di dalam tasawuf. Pertama adalah akhlak futuwah, dapat melihat hak-hak orang lain dan kelebihan orang lain, melupakan dia melihat haknya dan kelebihannya. Saya umpamanya sebagai abu penggagas kata orang untuk tasawuf, saya melihat bahwa siapa saya, kelebihan saya, hak saya. Anda lihat, saya selalu melihat kelebihan orang, hak orang, sehingga orang nyambung dengan saya. Dari makna menyambung, saya berdakwah di kampung, saya juga berdakwah di desa, saya juga di kota, saya juga. Karena saya katakan saya ini sudah tinggi jabatan saya ini, ASEAN sebenarnya, ASEAN. Tapi kok diundang juga ke kampung-kampung, ke kampung kah? Kampung-kampung, pelosok-pelosok. Sebenarnya kampung-kampung itu cukup darah mil aja kan, tidak payah pangdam lagi. Tapi datang. Jadi sebab saya tidak ada melihat. Jadi itu tasawuf. Tidak kita boleh melihat kelebihan kita, hak kita. Kita senantiasa melihat kelebihan orang dan hak orang. Hak orang ada pada kita, hak kita tidak ada pada orang. Hak kita tidak ada pada orang. Ini akhlak futuwah, akhlak bagus yang akan ditumbuh di dalam ilmu ketasawufan. Dan juga imbisat. Makna imbisat keterbukaan. Makna keterbukaan, kita berani untuk menyampaikan apa-apa yang ada di dalam hati kita. Kita akan sampaikan kepada ahli syafa, artinya orang-orang yang baik. Kita tidak perlu segan-segan. Dan juga karena kita tidak perlu, karena kikir dengan sebab jabatan kita, dengan sebab kedudukan kita, dengan sebab alim kita, kita tidak ada sifat keterbukaan pada orang lain. Jadi kita harus dapat imbisat. Ini ketasawufan. Dan juga kita akan mengangkat ilmu kesufian dengan makna kita tidak boleh membangsakan kepada diri kita, pada batin kita. Kita mengatakan harta kita, kita mengatakan jabatan kita, itu semua tidak. Itu adalah milik Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dititip oleh Allah kepada kita. Maka kita selalu melihat bahwa kita ini tidak apa-apanya. Makna tidak apa-apanya, kita dapat menempatkan kita pada khamul, pada tempat yang hina, di mana supaya nanti kita dapat mengucapkan perkataan yang ikhlas, pekerjaan yang ikhlas, semata-mata karena Allah, tidak karena keakuan, karena tidak dari ego kita sendiri. Jadi karena kita melihat bahwa kita tidak ada wujud yang ada pada kita limpahan daripada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat ada wujud pada kita itu satu kesalahan di dalam ilmu kesufian. Wujud itu, makna wujud ini perbuatan yang berbekas, sifat yang menentukan, zat yang berdiri sendirinya, itu adalah pada Allah Subhanahu. Jadi kita ini mempunyai limpahan daripada wujud Allah dan kamalatnya pada kita. Para hadirin hadirat sekalian, kalau sudah tidak ada lagi ananiyah, keakuan wujud diri, tidak ada lagi pada hatinya sifat-sifat nafsu yang jelek, dan maka dia itu bisa hidup berkasih sayang, bersaudara. Jadi kalau kita lihat negara kita sekarang ini, jadi waktu untuk dasar di dalam permusyawaratan mengenai yang keimanan Tuhan Yang Maha Esa, manusia adil beradab, bukan itu dasar lagi. Dasar dalam mengadakan musyawarah baik di DPR, kita lihat antara eksekutif gitu, dasar kepentingan partai, kepentingan dasar kepentingan Golkar, orang Golkar, dasar kepentingan Nasdem, atau dasar kepentingan daerah, dasar kepentingan bukan dasar iman, artinya dasar ketuhanan, bukan dengan dasar manusia yang adil lagi beradab,
dasar persaudaraan kasih sayang untuk mencapai kesatuan dan persatuan bangsa negara ini. Kesatuan dan persatuan ini baru bisa dicapai dengan sebab kasih sayang. Jadi inilah kita tahu untuk ditingkatkan kasih sayang yang terutama antara Gorontalo dengan Aceh, antara Gorontalo Serambi Madinah dengan Serambi Makkah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan inilah penyampaian kita lepas daripada syirik, syirik jali dan syirik hati di dalam batin kita, supaya iman kita ini meningkat menjadi iman kamil, jangan iman munafik atau iman awam, supaya kita dapat bermakrifat dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan makna Allah itu dekat sekali dengan kita, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika menanya hambaku mengenai aku terlalu dekat, terlalu lebih dekat aku. Pamannya ada Pak Kemenak, lebih dekat beliau dengan Allah daripada ketua menteri agamanya. Menteri agama orang Aceh ya, orang Aceh menteri agama kan? Orang Aceh. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah tadi Bapak dari Kemenak menyarankan kepada kita supaya kita dapat mengikuti dan melanjutkan mudzakarah kita, supaya dapat lagi kita memperdalam ilmu ketasawufan, memperbaiki nafsu, supaya jangan nafsu amarah lawamah, supaya kita bisa bernafsu mutmainnah, bernafsu kamilah. Jadi supaya iman kita ini bercahaya dalam batin kita, bukan hanya di kepala kita. Supaya dengan demikian jadilah kasih sayang, kesatuan, yaitu bangsa negara kita NKRI yang tercinta. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.